Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, sesuai di janji gue di video gue sebelumnya, yang di video ini kalau kalian bisa lihat linknya. Nah, sekarang kita mau ngebahas detail lagi dan kita mau overview secara keseluruhan project yang kita udah kerjain. Nah, kalau misalnya kalian kan kemarin udah lihat progres-progres dalamnya. Nah, sekarang kita mau kasih lihat nih. Nah, kalau dari luar yang kemarin kita bilang, ini semua panel kisi-kisi ini kita buat pakai material holo. Nah, ini material holo 2x2 nih. Nah, kita bikin motifnya herringbone. Nah, kita bikin motif herringbone. Nah, ini untuk area luar. Karena kan di area sini ada basement. Nah, area basement. Jadi ini semua kaca. Nah, sebagai ini perlindungan kaca juga, tapi sebagai estetika kayak gitu. Nah, ini semua kita finishingnya duko dan ini materialnya holo galvanis 2x2. Oke. Nah, ini kita masuk ke area dalam karena ini posisinya dari basement, jadi kita lihat ke dalam yuk. Nah, jadi ini kita udah masuk ke dalam. Kalau misalnya keluar itu kita langsung tembus ke jalan raya, tapi akses dari Bright Cafe sendiri masuknya itu dari basement atau enggak bisa dari pom bensin di atas. Nah, jadi ini posisinya itu adalah di basement. Nah, detail ini juga semua kita bikinnya pakai holo juga, holo galvanis 2x2. Nah, nanti di sini di dalamnya kita tinggal pasang Cyanide brand. Ya, ada Bright Cafe di sini Cyanide-nya. Nah, ini kita tinggal pasang sih karena kita sekarang lagi proses perapihan dan masuk beberapa barang-barang gitu. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, kalau misalnya kita udah masuk di dalam, kita udah ngeliat nih area-area yang udah jadi. Nah, area-area yang udah jadi ini meliputi apa aja sih? Jadi di sini kita ada area smoking room, terus udah gitu di depan ada area bar dan di sebelahnya ada beberapa island table yang untuk customer untuk bisa menikmati hidangan-hidangannya dari menunya Bright Cafe gitu. Nah, kita masuk ke area smoking area. Nah, ini kita area smoking area. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini itu, kalau kalian bisa lihat di sana, tadi kita masuk ke dari sana. Nah, ini kapasitasnya kalian juga bisa lihat di sini nggak terlalu besar karena mayoritas semua pendatang di Bright Cafe ini kan nggak semuanya perokok. Jadi kita buatin area untuk merokok dan area yang non smoking gitu. Jadi ini smoking area dan ada area yang non smoking. Nah, kalau misalnya kita lihat di atas semua kita udah buatin exhaust-exhaustnya, kita udah buatin yang sesuai dari video pertama, kita udah buatin ducting yang kita buang langsung ke area luar. Nah, itu juga kita udah pakai blower fan lagi untuk kita dorong keluar. Dan di sini semua material kayak di sini ada high table juga atau enggak bar table. Di sini juga udah kita sediain beberapa soket-soketnya. Jadi di setiap titik, setiap soket-soket listrik kita juga udah sediain karena di masa-masa seperti ini kan banyak banget kebutuhan listrik untuk WFH dan lain-lain. Jadi semuanya secara desain dan layout penempatan untuk listrik itu udah kita akomodir di dalam pelaksanaan gambar kayak gitu. Nah, terus untuk pembuatan lampu-lampu di atas ini juga yang kayak kita sudah sampaikan sebelumnya, ini kita fully custom semua kayak gitu. Nah, ini juga artificial, kita udah pasang semua. Terus di sini juga ada AC, kurang lebih AC-nya itu ada 2 PK. Terus udah gitu di atas pintu karena nah ini juga ada trik juga nih karena untuk hawa udara dingin itu biar dari hawa luar panas dan ke dalam itu supaya nggak bentrok atau nggak hawa panasnya masuk, makanya kita di sana pasangin lagi ada air curtain kayak gitu. Nah, air curtain ini juga udah kita pasang di setiap pintu masuk dan AC di sini juga kita pakai kapasitasnya 2 PK. Jadi di sini udah cukup banget lah sebenarnya gitu. Nah, kalau dilihat tadi kan di sini ada soket-soket. Nah, di sini tiap lantai kita juga bikin nih. Nah, jadi kita bikinin soket lantai. Jadi kalau misalnya ada beberapa customer yang mau sambil WFH atau nggak buka laptop atau sekedar charge handphone, semua ini bisa terakomodir nih gitu. Dan biar rapih lah gitu, kita bikinin soket yang ada di bawah. Jadi ada di beberapa island yang kita udah pasang soket listrik yang ada di lantai. Nah, ini untuk handle kayunya juga ini kita bikinnya fully custom. Jadi ini kita bikin dari HPL dan kayu.
Jadi biar aksennya senada dengan area ambience interior lainnya. Nah, terus untuk ini kan area yang kita kemarin udah bilang, ini area lift. Ini kita cover list semua, terus udah gitu list-listnya ini kalau misalnya kalian lihat. Nah, kalau kita di interior harus merhatiin detail masalah seperti ini nih. Nah, ini juga kita bikinin inlay kuningan. Jadi kalau misalnya pertemuan atau potongan HPL itu biar rapi, ini kita kasih nut si list gold kayak gitu. Ini kurang lebih list goldnya ukurannya kurang lebih 1 cm yang ini gitu. Nah, ini juga, nah ini kita biar lihat ya, ini masih baru banget. Nah, kita buka. Nah, karena di sini kan kita progresnya masih perapian-perapian nih. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Ini juga ada list juga nih, list kuningan yang kita pasang di tiap sudutan granit kayak gitu. Nah, ini kita pakai list kuningan yang ukurannya 4 cm. Nah, jadi biar pertemuannya rapi, potongan granitnya biar nggak kelihatan yang geradakannya, kita pakai di sini list kuningan 4 cm. Nah, kalau kalian lihat di masing-masing di depan tadi juga kita udah pasangin semua nih. Nah, di area-area luar ini pertemuan semua granit inlay-nya untuk pakai kuningan juga kita udah pasangin biar kelihatan rapi gitu. Nah, di sini ini juga list inlay kuningan yang kemarin kita pasang vinilnya ini udah jadi. Jadi untuk pertemuan motif antara motif semen wash, vinil kayu, wood grain, dan granit motif terrazzo ini kita mix dengan menggunakan garis inlay kuningan kayak gitu. Nah, jadi di sini kita juga bikin ada high table, di sini high table bar. Nah, ini juga fungsinya untuk kalau misalnya sekedar untuk waiting untuk masalah order. Nah, jadi bisa kita provide juga di sini kayak gitu. Nah, terus untuk di sini ini juga kalian bisa lihat semua, kan kemarin belum ada solid surface-nya. Nah, di sini ini udah kita pasang solid surface-nya, tinggal beberapa aksesoris pendukung seperti monitor komputer. Ini semua kita lagi tunggu kedatangannya karena sekarang kita masih setup area kafenya kayak gitu. Jadi kurang lebih semua ini untuk barnya udah ready untuk digunain. Jadi kayak misalnya grommet nih, kayak misalnya kabel ini kita udah buatin grommetnya. Terus untuk mesin kopi ini juga jalur-jalurnya udah kita buatin semua. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat kebutuhan dari mesin kopi ini kan besar ya. Kebutuhan mesin kopi ini besar. Jadi kalau misalnya ini juga sharing dan buat tips juga buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya tipe mesin kopi yang sama seperti ini, jadi jalur kelistrikannya ini harus sendiri. Kenapa harus sendiri? Karena kapasitas mesin kopi ini udah termasuk besar sekali. Gitu. Kenapa besar sekali? Karena listrik ini menggunakan listrik 3 pas. Jadi untuk kabelnya dia nggak bisa tuh pakai kabel kecil. Jadi kabel khusus untuk ini tuh ada kayak gitu. Jadi kabel ini khusus jalur kelistrikannya kayak gitu. Jadi ini kita memang sudah siapin juga untuk kelistrikan untuk mesin kopi ini. Jadi, nah kalau kalian lihat di atas kabinet-kabinetnya juga udah selesai. Terus ini untuk beberapa ingredients-ingredientsnya juga di display udah semua. Menu-menu udah ada semua. Terus beberapa signage untuk panduan order dan pickup juga kita udah sediain. Nah, nanti kita lihat di depan itu ada order and pickup lagi khusus untuk si Gojek, atau bukan Gojek aja sih, kayak GrabFood apa enggak, Shopee Food itu semua sih. Jadi untuk orderan online itu bisa ambil pickup di depan gitu. Nah, ini untuk area-area ini ASEAN Cement Expose yang kita buat dari bahan material kertasif. Ini juga kita udah selesai bikin semua. Terus habis itu di sini untuk beberapa artificialnya juga udah kita bikin dan udah kita pasang juga semua. Terus udah gitu stiker untuk stiker decalsnya juga kita udah bikin semua. Nah, ini juga landasannya semua berbahan dasar melaminto, baru kita pasang si stiker decalsnya. Nah, untuk di sini ini juga kita udah buatin
bench. Jadi benchnya itu L. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kenapa kita bikin L, jadi untuk memaksimalkan beberapa ruang servis lah untuk beberapa customer gitu. Dan kita juga udah bikinin untuk apa namanya meja-meja bulatnya juga kita bikinin. Nah di sini finishingnya semua pakai HPL, ini pakai kayu plywood, terus tiangnya semua pakai pipa besi, terus bawahnya juga kita bikinnya pakai plat. Nah ini satu meja ini nih udah berat banget nih gitu, jadi nggak akan nih kalau satu tangannya kita nggak bakal timplang. Jadi kita udah nyesuaiin bebannya. Untuk plat bawahnya kita pakai besi tebel kurang lebih 3 mili, jadi ini udah kuat lah dan udah kokoh banget gitu. Nah ini puff kecilnya ini kita juga udah bikinin semua pakai bahannya bahan Oscar. Terus udah gitu bawahnya kita finishing lagi pakai HPL untuk nyatuin ambience untuk keseluruhan interior desainnya seperti itu. Nah jadi area sini juga kita udah bikinin sofa-sofanya. Nah jadi di sini ada permainan dua material yang berbeda. Kenapa material berbeda? Satu, kita main finishingan HPL dengan bahan dasarnya itu plywood, dan kita juga ada mainin beberapa furniture, kita mainin solid, kayu-kayu solid. Nah ini semua kayunya kayu solid jati semua, termasuk ini. Nah, ini kita bikinnya semua menggunakan apa namanya kayu solid dari jati kayak gitu. Nah ini semua customnya di mana? Semua yang ada di sini ini semua kita custom di Orduga Project. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu harganya dan detailnya, bisa langsung DM aja, atau enggak kalian klik link yang ada di bawah ini di deskripsi untuk WA ke WhatsApp bisnis gue. Oke, nah kita lihat lagi di sini. Ini kemarin juga kita belum brief detail. Ini kita pakai kisi-kisi kayu juga di sini. Kalau di luar tadi pakai kisi-kisi herringbone-nya dari besi. Nah, kisi-kisi herringbone ini kita bikin dari kayu dan finishingnya HPL kayak gitu. Nah ini juga, nah ini di dalam udah area dapurnya udah penuh semua, jadi udah lagi persiapan. Jadi di sini semua pintunya karena ruangannya kecil, ini kita pakai pintunya pintu sliding gitu. Nah jadi kita masuk ke ruang panel. Nah ini ruang panel yang kemarin kita lihat masih berantakan banget, semua kabel-kabelnya kita semua udah tutup. Jadi ini semua jalur kelistrikan, kontrol CCTV, semua kita udah bikin serapi ini. Dan pintunya, nah ini juga sama sliding. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini juga kita udah selesai gitu. Jadi ini pintunya sliding. Nah yang di belakang kita ini nanti akan ada order and pickup khusus untuk belanja apa namanya ojek online lah ya. Jadi kalau misalnya kalian order, bisa dari sini nanti untuk servingnya, untuk barista-baristanya atau staff di sini akan servis melalui jendela yang udah kita buat ini sih. Kayak gitu, ini jendelanya sliding semua kayak gitu. Nah jadi kurang lebih gitu aja video yang bisa gue share kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jadi ini kurang lebih sudah 100%, paling tinggal kita melakukan beberapa checklist. Jadi kalau misalnya kita kayak ada beberapa proyek, ketika kita sudah selesai progresnya terlihat seperti ini, kita melakukan checklist. Jadi checklistnya mungkin di beberapa proyek pasti kan ada defect gitu pengerjaan, terus ada yang minor-minor, itu hal yang wajar ya. Jadi kita di sini masih ngerjain beberapa minor dan defect sih. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau langsung berkunjung ke sini dan melihat hasil-hasil project kita, kalian bisa datang ke MT di Bright Cafe yang ada di MT Haryono kayak gitu. Jadi gitu aja video yang bisa gue share. Nanti gue kasih lihat video-video tampak depan, karena di depan masih ramai banget dan ada beberapa scaffolding. Jadi gue kasih cuplikannya di terakhir ya. Jadi di depan juga sama, kita bikinin beberapa kisi-kisi juga, furniture-nya juga kurang lebih sama kayak di sini. Makanya gue lebih ulas di bagian di dalam, karena di luar kurang lebih repetisi desainnya hampir mirip sih kayak gitu. Gitu aja yang gue bisa share.
Kalau kalian misalnya mau tanya untuk masalah kalian mau renovasi kafe, rumah, perkantoran, atau apapun yang berhubungan dengan sipil dan interior, bisa menghubungi gue ke Tito APR. Nah, kita ada tim khusus yang yang sudah berlegalitas, itu namanya Orduga Project gitu. Jadi kalau kalian mau tahu lebih detail lagi, sampai kalian mau tanya desainnya, sampai ke pembangunan, sampai ke pengerjaan interior, bisa aja langsung klik WA bisnis yang ada di bawah. Oke, gitu aja yang bisa gue share kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan kalau bisa kalian bantu gue untuk subscribe, like, dan komen. Oke, gitu aja. Bye-bye.